Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15, kemunculan dari bumi. Waktunya sulit dipercayai, berharap Buddha membuka dan memberikan pemahaman. Sinfasyang Sutta Teratai, episode 1506. Batin terblokir oleh rintangan berat, melekat pada delusi dan pikiran tidak terbuka untuk memahami kebenaran. Buddha membabarkan Dharma agar pikiran semua orang terbuka dan paham, menyelami dan mengerti sepenuhnya. Sifat sejati dari segala fenomena Dharma adalah murni dan setara. Tata yang terbilang sebagai nyata. Kita harus bersungguh hati. Kami terus-menerus mendiskusikan hati. Setiap hari saya selalu memberitahu semua orang harus bersungguh hati. Dari awal pembuka sampai dengan penutup juga seperti ini. Satu kalimat, senantiasa bersungguh hati. Memang benar, dalam kehidupan sehari-hari, adakah sesuatu yang kita lakukan tidak memerlukan kesungguhan hati? Kalau senantiasa bersungguh hati, maka kita akan melakukan segala hal dengan sempurna. Kalau tidak bersungguh hati, kita tidak akan melakukan apapun dengan baik. Inilah sebabnya, mengapa bersungguh hati sangatlah penting. Apalagi kita mempelajari ajaran Buddha, mendengarkan Dharma. Dharma adalah prinsip kebenaran. Prinsip ini harus kita dengarkan dan memasukkannya ke dalam hati kita. Hanya dengan cara itulah kita dapat bertindak berdasarkan Dharma. Jika pikiran kita bisa menyatu dengan Dharma, kita akan menemukan cara untuk menangani masalah di kehidupan sehari-hari. Kita akan ada Dharma untuk menyadarkan, untuk menghadapi orang. Prinsip ini pasti. Ini semua dimulai dengan bersungguh hati. Ia harus senantiasa bersungguh hati. Batin terblokir oleh rintangan berat. Batin kita, jika kita menutup pintu hati kita, maka jalan kebenaran akan terhalang. Kita tidak akan dapat mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita, dan tidak dapat membawa apa yang ada di luar ke dalam diri kita, jika pintu batin kita masih tertutup. Bagaimana kita dapat menyerap ajaran Buddha ke dalam batin kita? Bagaimana kita memiliki metode untuk berhubungan dengan orang lain? Oleh karena itu, kita harus membuka luas pintu batin kita. Jika kita membuka pintu batin, maka secara alami Dharma akan mengalir masuk ke dalam diri kita dan akan dapat membebaskan batin kita. Dengan batin terbuka, kita akan memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Merangkul segala sesuatu di antara langit dan bumi. Batin kita, jika pintu batin kita tidak terbuka, bagaimana kita dapat melihat prinsip kebenaran di balik segala sesuatu di dunia ini? Oleh karena itu, kita harus membuka batin kita, membuka batin untuk menerima apa yang ada di luar ke dalam diri kita, dengan Dharma yang kita dengarkan, dan kemudian menerapkannya. Dengan seperti itu, maka tidak akan ada rintangan. Jika tidak, dan jika kita menutup pintu batin diri kita sendiri, itu berarti kita menolak Dharma masuk ke dalam batin. Dengan demikian, maka kita selamanya tidak akan pernah berkembang maju. Menutup diri berarti membiarkan kerisauan dan kegelapan batin diri sendiri, menutup batin diri kita sendiri, dan menutup sifat batin atau temperamen kita. Batin kita, sifat dasar kita, pada dasarnya hening dan jernih. Batin kita, pada dasarnya murni dan tidak ternoda. Sifat kita adalah sifat Tathagata, tetapi kita menutup pintu batin kita sendiri.
Oleh karena itu, suasana hati yang buruk berada di dalam hati kita. Yang ditimbun adalah kerisauan. Seperti sebuah ember, kita tidak pernah membersihkan benda ini. Di dalamnya masih basah dan kotor. Meskipun sekarang kita tidak membuang kotoran ke dalamnya, jika basah dan kotoran itu tidak kita bersihkan, embernya tidak dibersihkan dan dilap hingga kering, sangat dipastikan ember ini masih basah dan kotor. Walaupun kita tidak membuang sampah ke dalamnya lagi, ember ditutup dengan penutup. Semua terperangkap di dalamnya. Uap air mengotori dan tidak akan bersih. Jika kita membiarkannya tertutup selama beberapa hari dan membukanya selang beberapa lama, maka dasar ember akan mengeluarkan bau busuk. Di dalamnya akan berjamur. Maka semua di dalamnya akan semakin kotor. Dengan prinsip yang sama, kita tidak membersihkan kotoran dari masa lalu, tidak melenyapkan kerisauan dan ketidaktahuan. Sekalipun saat ini kita berkata, "Saya tidak akan menciptakan karma buruk lagi." Dengan demikian, pintu batin ditutup. Tidak membersihkan kotoran yang lama, Dharma tidak masuk ke dalam dan tidak tekun. Sama juga, kegelapan batin kita akan bertumpuk dan menghambat kita. Kegelapan batin bertumpuk dan tidak dapat tembus keluar. Jika demikian, rintangan di dalam ini akan terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Maka sifat batin kita masih belum bisa terbuka. Kita masih akan tetap terobsesi atau terlena dan melekat dalam delusi. Apabila kita tidak dapat memahami, berarti Dharma tidak bisa masuk dan tidak ada pemahaman terhadap prinsip kebenaran. Delusi seperti ini melekat dengan masa lampau. Masa lampau telah terjadi, telah lewat, namun masih melekat. Kemelekatan dengan delusi seperti ini melekat dengan kerisauan masa lampau, kerisauan mengenai yang didapatkan, yang kehilangan, dan lain-lain. Masih sangat melekat. Pikiran ini jika tidak tercerahkan, maka masih akan melekat dengan kerisauan kebodohan masa lampau. Tidak bisa tercerahkan, kekuatan karma ini akan semakin bertambah dan mengakibatkan penyakit psikologi. Tidak bisa melihat dengan jelas mengenai hal dan masalah, maka perbuatan akan sangat ceroboh dan mengakibatkan karma buruk. Maka pintu hati kita harus terbuka, harus rajin membersihkan kemelekatan akan kesalahan masa lampau. Kita harus memasukkan atau menyerapkan Dharma ke dalam batin kita, agar Dharma dapat masuk ke dalam hati kita dan membantu jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh. Maka harus dengan bersungguh hati kita jangan buntu, tertutup, dan mengakibatkan rintangan terhadap karma kita bertambah. Karena jika tertutup, rintangan terhadap karma akan selalu berada di tempat itu dan selalu terjadi. Dengan demikian, kemelekatan terhadap delusi selamanya tidak bisa terbuka. Karma buruk akan terus-menerus terakumulasi. Genggam waktu, terima Buddha Dharma. Dharma bagaikan air, membersihkan noda lubuk hati kita, agar sumbatan batin kita dapat dibersihkan. Semua hal akan tercerahkan. Semua prinsip kebenaran akan tercapai. Jika demikian, maka Buddha Dharma, Sang Buddha demi membabarkan Dharma, pikiran semua orang terbuka dan paham, menyelami dan mengerti sepenuhnya. Dharma Sang Buddha, meskipun jarak Buddha dan kita terpisah hampir 2000 tahunan dari waktu dunia manusia, namun waktu terasa sangat pendek. Dalam sekejap, waktu sudah berlalu 2000 tahun. Namun Dharma dari Buddha, walaupun Dharma benar, namun sudah berlalu. Sekarang masih tersisa beberapa salinan. Kita sekarang harus dengan segera, berdasarkan salinan yang ditinggalkan,
dengan bersungguh hati menghayati prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kita sekarang masih memiliki jejak langkah seperti ini dan masih bisa melangkah berdasarkan jejak ini. Supaya kita mengetahui mau ke arah mana. Setelah mengetahui arahnya, maka garis jalan ini, rumput ilalang, masih demikian. Semuanya bertumbuh di sana. Jika sudah mengetahui arahnya demikian, maka berdasarkan garis ini, kita dengan segera mencabut rumput ilalang, membuka kembali pohon yang besar setelah terbuka, kemudian membersihkan rumput ilalang, agar jalannya terlihat seperti semakin terang dan semakin jelas. Orang di depan yang membuka jalan, mereka telah mengetahui arah tersebut. Ini semua adalah para Buddha dan Bodhisattva. Sang Buddha telah membuka jalan. Para Bodhisattva mengikuti dari belakang dan membentangkan jalan, juga membuka jalan. Karena waktu telah lama berlalu, jalan kuno ini sudah ada sejak lama. Sudah lama kita tidak ada yang memperbaikinya, sehingga ditumbuhi rumput liar. Sekarang kita harus mengikuti arah ini, jejak jalan ini. Kita harus segera membangkitkan tekad untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata dan membuka jalan ini. Mengikuti berdasarkan arah ini, kita bisa melihat jejak dari arah tersebut. Ketika kita mengerti jejak ini, kita akan mulai bersungguh-sungguh, membuat jalan ini lebih jelas, lebih aman. Kita harus membuatnya sangat jelas dan sangat aman. Menata dan membuka jalan ini. Ini adalah tugas kita sekarang. Sang Buddha mengajarkan Dharma kepada kita. Pikiran semua orang terbuka dan paham, menyelami dan mengerti sepenuhnya. Jika kita tidak membuka jalan dan hanya mengatakan, saya mengerti. Meskipun kita mengerti, tetapi apa yang kita lihat hanyalah hamparan rumput liar, semak belukar, dan tidak rapi. Asalkan kita mulai merapikannya, ini adalah sebuah jalan. Kita akan berjalan dengan senang dan gembira, membuka jalan dengan nyaman. Tidak hanya diri kita yang maju, orang di belakang kita juga ikut maju. Inilah terbuka dan paham, menyelami dan mengerti sepenuhnya pada Dharma. Di zaman Buddha dulu, bukankah demikian membuka jalan ini? Murid Buddha, Bodhisattva yang membangkitkan tekad, bukankah begitu meneruskannya? Satu siklus terus-menerus menyambung. Dengan demikian, baru ada era Dharma sejati, baru ada era Dharma mirip hingga era sekarang. Meski disebut kemunduran Dharma, untungnya di era Dharma sejati disebarkan melalui kata-kata dan dilantunkan dengan puji-pujian dari mulut ke mulut. Era Dharma mirip, huruf demi huruf diukir. Kita di era kemunduran Dharma baru ada teks dan gambar untuk dilihat dan dipelajari. Jika sekarang kita tidak segera membangkitkan tekad, bahkan untuk teks ini di era sekarang ini, kemungkinan teks ini akan musnah di kemudian hari. Karena sekarang semua sudah terkomputerisasi dan digital. Teks seperti apapun ditulis dengan pena, ini semua telah dibuat sederhana. Demikian menggunakan komputer. Menyimpan teks ke dalam komputer dan menyalinnya. Dan terus berlanjut. Komputer terus-menerus mengganti dari yang lama ke yang baru. Tidak berhenti mengganti. Komputer terus tergantung pada listrik. Jika ada sebuah gambar tersebut seluruhnya disimpan ke komputer. Penggunaannya tergantung pada komputer. Jika suatu hari terjadi sesuatu, hanya terjadi sekali saja. Dalam sekejap waktu yang singkat saja, ingin mencari teks yang demikian,
teks tersebut telah tidak ada. Sewaktu saya masih muda, saya melihat di dalam sutra Buddha mengatakan, akan tiba waktunya Dharma akan musnah. Setelah masa kemunduran Dharma, Dharma akan lenyap. Walaupun teks ini akan segera lenyap, saya selalu meragukan apakah ini mungkin. Begitu ditulis, sudah tertulis. Begitu diukir, sudah terukir. Bagaimana mungkin teks akan bisa lenyap begitu saja? Sekarang saya percaya. Tidak hanya percaya, saya juga merasa sangat khawatir. Bukan hanya mungkin, tapi hanya dalam sekejap mata, teks ini tidak bisa dimunculkan lagi, walaupun kita mencarinya ribuan kali. Maka teks tidak akan kembali. Ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, kita harus sangat bersungguh hati. Hanya dengan membawa Dharma masuk ke dalam batin kita selama-lamanya, di kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang, akan terus mengikuti kita bersama dengan kesadaran karma kita. Inilah seperti Dharma Buddha tentang 4 kebijaksanaan. Kita harus merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Mengubah kesadaran kelima menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Mengubah kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Mengubah kesadaran ketujuh menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Mengubah kesadaran kedelapan menjadi kebijaksanaan agung cermin sempurna. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, mengubah kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Akar ini bersentuhan dengan objek indera kita, yaitu 5 panca indera. 5 panca indera ini sudah kita pahami. Jika kita mampu merubah 5 panca indera, maka itu adalah saat organ indera dan organ objek bertemu. Ini akan berubah menjadi kebijaksanaan kita. Dengan demikian, 5 panca indera ini berubah menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kita semuanya ini belum tentu memiliki nafsu keinginan. Yang penting bagaimana memanfaatkan dan merubahnya menjadi 6 panca indera, yaitu kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Benar-benar direnungkan secara cermat. Dunia manusia dengan penuh dengan penderitaan, saya memiliki beberapa besar kekuatan. Saya memiliki berapa banyak harta benda yang saya miliki di dunia ini. Bagaimana caranya sesegera mungkin meringankan penderitaan, mencabut penderitaan mereka. Ini perlu menggunakan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Sejauh mana penderitaan manusia ini, apa kekurangannya atau yang dibutuhkan, selain kekurangan materi, apa yang dibutuhkan oleh batin, inilah yang seharusnya kita gunakan. Sebaiknya dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan ini perlu dipikirkan dan dipertimbangkan. Lalu semua yang bersentuhan dengan kita, semua organ indera dan organ objek tertentu membentuk kekuatan cinta yang akan membuat kita bersukacita dalam bersumbangsi. Bagaimana cara mengumpulkan lebih banyak orang untuk membantu lebih banyak orang? Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan ini, oleh karena itu, mengubah kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Setiap orang, mengapa sekelompok orang tidak memiliki hubungan dengan kita? Bencana yang mereka alami sangatlah jauh dari kita. Mengapa kita harus peduli kepada mereka? Makhluk hidup adalah setara, hidup di bumi yang sama. Batin Buddha, kita adalah memiliki cinta kasih kepada makhluk hidup di dunia. Karena kita tahu
tidak tega melihat makhluk hidup mengalami penderitaan. Apalagi Sang Buddha mengajarkan kita untuk mempraktikkan Dharma Bodhisattva. Kita harus membaginya atau mempraktikkannya. Makhluk hidup tiada perbedaan jauh dan dekatnya dengan kita. Tiada perbedaan wujud dan rupa. Selama Anda mendengar, maka memiliki jalinan jodoh dengan Anda. Selama Anda tahu, maka memiliki hubungan dengan kita. Sehingga kita harus segera bersumbangsi. Sehingga disebut sebagai mengubah kesadaran ketujuh menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Makhluk hidup memiliki sifat Buddha yang setara. Hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Dengan tiada perbedaan, maka setara. Sehingga mengubah kesadaran ketujuh menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Mengubah kesadaran kedelapan menjadi kebijaksanaan agung cermin sempurna. Perilaku seperti ini sudah benar. Bagaimana dengan semua hasil yang didapatkan? Kita harus menyimpulkannya atau meringkasnya ke kesadaran kedelapan kita. Bagaimana cara menjernihkan kesadaran kedelapan kita? Kesadaran kedelapan ini begitu jernih dan tanpa tercemar. Kembali ke kesadaran ke-9, ini adalah sifat sejati. Sifat Sang Buddha yang jernih dan tanpa tercemari. Oleh karena itu, kita seharusnya bersungguh hati. Dengan kekuatan cinta kasih ini, jangan meremehkan apa yang kita lihat. Kita hendaknya bersungguh hati. Kita hendaknya menggunakannya dengan baik dalam keseharian kita. Maka dari itu, kita, Buddha, membabarkan Dharma agar pikiran semua orang terbuka dan paham, menyelami dan mengerti sepenuhnya. Ini sudah mengerti sepenuhnya. Kita mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Ini dinamakan sudah mengerti. Semua orang yang bersentuhan atau berhubungan dengan kondisi luar dengan kita sudah mengerti. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, kita harus menanganinya dengan baik. Mengubah kesadaran ke-6, yaitu kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Bukankah kita sudah mengerti? Kesadaran ke-7 setara. Kesadaran ke-8, kebijaksanaan agung cermin sempurna. Kita sudah memahami atau mengerti semua kondisi dengan jelas dan sudah diselesaikan semua. Seperti insan Ceci Amerika. Badai Harvey tahun 2017 mereka ke sebuah kabupaten, sebuah kota, sebuah distrik. Melakukan baksos terus-menerus tiada henti. Terus menyibukkan diri di tempat tersebut. Selesai melakukannya di suatu tempat dan mengakhirinya di suatu tempat. Dengan demikian perlahan-lahan membuat semua orang kembali bekerja, berbenah, dan lain sebagainya. Setiap tempat telah diselesaikan, maka itu seperti sebuah cermin. Tidak ada kemelekatan, hanya menyelesaikannya dengan sepenuhnya. Bersuka cita karena di tempat tersebut kondisinya mulai pulih. Tenaga atau kekuatan manusia menyerukan ke sekumpulan anak muda. Juga mulai terus-menerus membantu membersihkan tanah, rumah kediaman perlahan-lahan mulai bersih. Kondisi ini semakin lama semakin bersih. Bukankah ini adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna? Setelah semuanya telah selesai, telah berakhir, kembali pada cermin yang murni. Sudah boleh pindah ke tempat lain. Maka tidak perlu untuk terus-menerus di tempat tersebut. Kondisi ini, maka setelah selesai, cermin batin di dalam pandangan luas dunia ini adalah telah memahami sepenuhnya. Sehingga jalan kebenaran ini, Buddha membabarkan Dharma agar pikiran semua orang terbuka dan paham.
telah sepenuhnya memahami tanpa keraguan. Baiklah, mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Bagawan juga demikian, mencapai kebudayaan baru-baru ini saja. Sedangkan para bodhisattva ini, mereka memiliki tekad yang teguh, tiada takut atau lemah. Semenjak kalpa tak terhingga dulu, mereka telah menapaki jalan bodhisattva. Karena terampil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, batin mereka tiada rasa takut. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Naskah sutra sebelumnya menjelaskan bahwa Bagawan juga demikian. Beliau memberi pengarahan dan bimbingan secara sistematis, maka mempunyai bodhisattva demikian banyak. Para bodhisattva ini sebenarnya sudah mengakumulasinya dalam jangka waktu yang panjang, menggenggam waktu memberikan pengajaran dan bimbingan jangka panjang, sehingga dapat mengakumulasi demikian banyak bodhisattva. Jumlahnya sudah tak henti-hentinya, sulit untuk diperhitungkan, dan muncullah sejumlah demikian banyak. Namun orang-orang yang berada pada persamuhan tiba-tiba melihat begitu banyak orang yang bermunculan, sehingga timbul keraguan dalam batinnya. Bukan hanya orang-orang yang ada di tengah persamuhan yang ragu, orang pada zaman yang akan datang pun juga ragu-ragu. Sehingga Bodhisattva Maitreya bertanya, dengan memberikan perumpamaan demikian, ayah begitu muda dan para putra begitu tua. Dengan perumpamaan ini, peristiwa yang seperti ini, untuk dapat menyelaraskan pada prinsip ini, tidak terdapat ajaran yang dapat menyelaraskannya. Demikian juga Bagawan. Anda mencapai jalan hanya dalam waktu dekat ini. Jika disebutkan bahwa pada kehidupan ini mencapai kebudayaan dan membabarkan dharma, memperkirakan waktunya 40 tahun lebih. Sangat pendek, waktunya sangat pendek. Sedangkan para bodhisattva ini, mereka memiliki tekad yang teguh, tiada takut atau lemah. Tekad bodhisattva sudah begitu teguh. Bahkan sudah demikian berpengalaman. Maka jika dikatakan para bodhisattva ini, jika oleh Sang Buddha dibimbing dan diselamatkan setelah mencapai kebudayaan pada kehidupan ini, tampaknya bertentangan dengan prinsip kebenaran. Kita semua tidak habis pikir, maka timbul keraguan. Karena para bodhisattva ini sangat terampil dalam berwacana. Ini seharusnya sudah melatih diri untuk jangka waktu yang panjang, bukan hanya dalam jangka waktu yang pendek. Para bodhisattva ini seharusnya sudah berulang kali datang dan pergi. Kesabaran mereka menahankan kesabaran untuk jangka waktu yang panjang. Pengalaman dalam menyelamatkan dan membimbing para makhluk juga lama. Seharusnya demikian. Sumbangsih mereka juga seharusnya luar biasa besar. Mereka memiliki kesabaran dan kebulatan tekad, berpenampilan tegak dengan kebajikan penuh wibawa, dipuji oleh para Buddha dari 10 penjuru, mampu dengan baik menjelaskan secara rinci, tidak suka berada dalam kumpulan orang banyak, tetapi selalu suka berada dalam meditasi mendalam. Demi mencari jalan kebudayaan mereka berdiam dalam angkasa di bawah. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Oleh karena itu, berpenampilan tegak dengan kebajikan penuh wibawa. Semua orang akan selalu memuji Buddha dari 10 penjuru. Setiap Buddha memberikan pujian tertinggi kepada para bodhisattva ini. Para bodhisattva ini sudah berada di antara orang banyak. Batin mereka juga tenang atau stabil. Tidak peduli seberapa hiruk pikuknya dunia ini, mereka akan selalu tentram atau tenang. Batin mereka selalu dalam keadaan samadhi. Kondisi batin dalam keadaan tenang dan jernih. Bodhisattva sebanyak ini
bersatu hati hanya untuk mencari jalan kebudaan. Oleh karena itu, rumah yang mereka tinggali, mereka tidak melekat pada keadaan kosong maupun kewujudan. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan ajaran jalan tengah. Ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, sekelompok besar bodhisattva ini dikatakan bahwa mereka telah dibimbing oleh Buddha. Pencapaian dari masa kehidupan ini benar-benar sulit dipercaya. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Bodhisattva Maitreya. Seperti ini, naskah sutra selanjutnya. Kami sekalian mendengarnya dari Buddha, jadi tiada keraguan terhadap hal ini. Berharap semoga Buddha dapat membabarkannya bagi orang-orang di masa mendatang, agar pikiran mereka terbuka dan paham. Sekiranya terdapat orang yang memunculkan keraguan dan tidak percaya terhadap sutra ini, mereka pasti akan terjerumus ke dalam alam sengsara. Berharap sekarang Buddha dapat menjelaskannya. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Di sini sudah sangat jelas dikatakan, Bodhisattva Maitreya sudah mengatakannya. Kita semua seharusnya sudah mempercayai Buddha. Maka kita semua tidak memiliki keraguan lagi. Kita semua hanya mengikuti akar kapasitas kita masing-masing. Akar kapasitas bodhisattva pemula dan kekeraskepalaan dari semua makhluk di masa akan datang. Demi kepentingan para makhluk masa akan datang dan para pemula yang bertekad di masa ini, maka Bodhisattva Maitreya mewakili mereka untuk bertanya. Apabila kita semua tidak memiliki keraguan, kita percaya bahwa apa yang dikatakan Buddha adalah benar. Inilah yang dijelaskan dalam bait sutra ini. Percaya Buddha membabarkan sesuai kondisi dan kapasitas. Kami sekalian mendengarnya dari Buddha, jadi tiada keraguan terhadap hal ini. Ini menjelaskan kalau mereka percaya Buddha membabarkan sesuai kondisi dan kapasitas. Mereka sekalian mendengar Buddha mengatakan demikian, sehingga batin mereka tiada keraguan. Buddha menyesuaikan dengan akar kapasitas. Membabarkan Dharma sesuai akar kapasitas masing-masing. Menyesuaikan dengan waktu saat membabarkan Dharma, sehingga Buddha juga demikian. Akar kapasitas seperti apa, maka Dharma yang dibabarkan juga demikian. Ini metode terampil Buddha dalam membimbing para makhluk. Sama sekali tidak meninggalkan ucapan benar. Jadi, Bodhisattva Maitreya dan Bodhisattva lainnya mendengar Buddha mengatakan demikian sehingga batin mereka tiada keraguan. Bodhisattva Maitreya dan Bodhisattva yang lebih senior tidak ada keraguan sama sekali, sering mengikuti murid Buddha dan tidak ada keraguan. Hanya para Bodhisattva baru dan para makhluk di masa mendatang, dikarenakan demikian, maka mereka timbul keraguan. Berharap semoga Buddha dapat membabarkannya bagi orang-orang di masa mendatang, agar pikiran mereka terbuka dan paham, namun lebih berharap Buddha dapat menguraikan dosa karma dari orang-orang pada masa mendatang yang tidak percaya dan merusak Dharma. Berharap Buddha menaruh kewelas asihan, membabarkannya bagi para bodhisattva yang membangkitkan tekad awal pada masa mendatang, agar pikiran mereka terbuka dan paham. Berharap semoga Buddha dapat membabarkannya bagi orang-orang di masa mendatang agar pikiran mereka terbuka dan paham. Ini adalah harapan yang sangat tulus. Berharap Buddha dapat menguraikan dosa karma dari orang-orang pada masa mendatang yang tidak percaya dan merusak Dharma. Apabila Buddha tidak menguraikan hal ini dengan sangat jelas, apabila orang-orang di masa mendatang masih memiliki keraguan di hatinya,
maka akan dengan mudah menyebarkan fitnah, tidak sungguh-sungguh percaya, dan juga tidak menerima, sehingga akan mudah mematahkan dharma kita. Jadi berharap Buddha harus dapat menguraikan dharma ini dengan jelas. Berharap Buddha menaruh kewelas-asihan, membabarkannya bagi para bodhisattva yang membangkitkan tekad awal pada masa mendatang agar pikiran mereka terbuka dan paham. Jika tidak, maka akan mengakibatkan mereka menciptakan dosa dari merusak dharma. Ini tidak boleh terjadi. Inilah kehidupan manusia. Apa yang dilakukan terhadap kita, apa yang diperhatikan dari kita, saya tidak dapat bersabar, saya tidak dapat menahan kesabaran. Saya akan memikirkan berbagai dharma untuk bisa menghancurkanmu. Apakah ini dapat dikatakan menciptakan karma buruk? Pastinya ini akan menciptakan karma buruk. Sekiranya terdapat orang yang memunculkan keraguan dan tidak percaya terhadap sutra ini, sekiranya orang-orang yang mendengarkan dharma tidak memahami makna dan prinsip dalam dharma, akan mudah memunculkan keraguan. Seandainya keraguan tidak diuraikan, kemungkinan besar akan merusak dharma dan menciptakan karma buruk yang merintangi jalan. Kondisi pikiran ini menghasilkan kejahatan. Hal ini tidak menghasilkan kebaikan dalam diri orang-orang. Ditambah lagi merusak kebaikan orang, menyebabkan mereka mencari masalah yang tidak berdasar, menuduh orang melakukan hal yang salah dan sebagainya. Tindakan ini selalu terjadi di dunia. Ini adalah keraguan manusia awam, atau tidak menerima dharma dan menolaknya. Maka mereka akan memiliki keraguan ini. Tidak hanya keraguan, juga akan menimbulkan berbagai macam rintangan dan menghasilkan banyak konflik. Ini adalah dunia yang menakutkan. Pada bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, Sang Buddha telah memberitahukan kepada kita, Bodhisattva Maitreya juga khawatir tentang hal ini, sehingga berharap Sang Buddha dapat menjelaskan dengan rinci atau jelas. Selanjutnya, Bodhisattva Maitreya berkata, mereka pasti akan terjerumus ke dalam alam sengsara. Berharap sekarang Buddha dapat menjelaskannya. Dengan penuh ketulusan memohon pada Buddha agar menjawab pertanyaan sulit dan keraguan mereka. Sebab ditakutkan mereka akan memunculkan fitnah dan terjerumus ke dalam alam sengsara. Berharap Buddha sekarang dapat mulai menerangkan dan menjelaskannya. Jika semua orang muncul atau membangkitkan keraguan, semangat mereka akan keluar dari jalur. Atau saat melihat seseorang berlatih dengan baik, mereka juga tidak sabar. Ketika mendengar pujian semua orang, akan muncul niat pikiran jahat. Dengan demikian, mereka akan terjerumus ke jalan kejahatan. Ketika orang-orang menciptakan jenis karma ini, menghancurkan ajaran dharma, menfitnah dharma, menghancurkan kebaikan orang-orang, sehingga di kemudian hari, karma saya akan sangat berat, jatuh ke dalam alam kejahatan, membawa benih kejahatan di kehidupan ini sampai pada kehidupan mendatang. Kita tidak dapat mengendalikannya. Oleh sebab itu, memohon kepada Sang Buddha untuk menjelaskan hal ini dengan jelas. Bodhisattva Maitreya dengan penuh ketulusan memohon pada Buddha agar menjawab pertanyaan sulit dan keraguan mereka. Ia memohon pada Buddha untuk memaparkan hal-hal ini dengan jelas. Jadi, ia dengan tulus memohon pada Buddha untuk menjawab keraguannya. Ia takut orang-orang menjadi ragu, jadi dia dengan sengaja mengungkapkan keraguannya. Kalau bisa dijelaskan dengan lebih baik, akan lebih banyak orang yang bisa memahami dengan jelas, agar tidak mudah terpengaruh fitnah dan mempengaruhi batin pelatihan mereka. Ini butuh kesungguhan hati. Jadi, saya sering berkata,
memahami Dharma kuno dengan pandangan yang baru. Ketika ada orang yang mengatakan hal yang salah, kita mesti memperbaikinya. Perbaikan adalah hal yang sangat penting. Hanya dengan memahami dengan jelas, kita baru bisa menghadapi orang-orang yang kurang paham atau mengerti, ataupun rintangan yang disengaja. Hanya dengan demikian, kita bisa menjelaskan kepada mereka. Jadi kita hendaknya sangat bersungguh hati. Jadi kita masih perlu bersungguh hati untuk mencari penjelasan dan memohon pada Buddha untuk membantu agar kita bisa paham. Sebab ditakutkan mereka akan memunculkan fitnah dan terjerumus ke dalam alam sengsara. Ia khawatir kita difitnah atau kita tidak mengerti dengan jelas dan terpengaruh oleh yang lain. Akan sangat disayangkan kalau kita jatuh ke alam jahat, orang-orang dengan sengaja memfitnah atau membuat mereka menyerah di tengah jalan. Hal ini tidak semestinya terjadi. Jadi berharap Buddha sekarang dapat mulai menerangkan dan menjelaskannya. Mulai sekarang, ia berharap Buddha bisa menjelaskan dengan menyeluruh, membantu semua orang untuk memahami, sampai dengan orang-orang di masa depan juga bisa memahami dengan jelas. Ini adalah permohonan yang tulus dari Bodhisattva Maitreya kepada Sang Buddha. Naskah sutra selanjutnya berbunyi, para bodhisattva yang tak terhingga ini, bagaimana dalam waktu demikian singkat, Buddha dapat mengajar dan membimbing mereka, memungkinkan mereka membangkitkan tekad dan berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Beliau berharap agar Buddha membabarkan sekelompok bodhisattva yang banyak jumlahnya ini dapat memiliki pencapaian. Terutama adalah Sang Buddha yang mencapai kebudaan dalam masa yang begitu singkat. Mengapa dapat membimbing begitu banyak bodhisattva? Mengumpulkan begitu banyak bodhisattva untuk tiba di puncak Gunung Nasar. Kumpulan jalinan jodoh ini dapat kita saksikan. Sebenarnya bagaimana kumpulan jalinan jodoh ini datang, bagaimana Anda membuat mereka membangkitkan tekad hingga mampu menegakkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Terus-menerus hingga sekarang ketika Buddha mencapai kebudaan. Persamuhan ini memiliki pencapaian. Melihat sekelompok bodhisattva ini adalah bodhisattva yang tidak mundur, memohon Buddha membabarkan untuk mereka. Para bodhisattva yang tak terhingga ini, bagaimana dalam waktu demikian singkat, para bodhisattva ini berjumlah sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga yang tak terhingga dan sulit dihitung. Para bodhisattva yang muncul dari bumi ini, bagaimana Tathagata dalam waktu singkat mampu melakukan hal besar ini. Ini berarti bahwa para bodhisattva ibarat pasir di Sungai Gangga yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat dihitung. Ketika mereka pertama kali berdatangan satu persatu, mereka muncul dari dalam tanah, sehingga jumlah mereka terus bertambah. Seperti pasir di Sungai Gangga yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak dapat dihitung. Begitu banyak bodhisattva yang muncul dari dalam tanah. Bagaimana Tathagata dalam waktu singkat mampu melakukan hal besar ini? Bagaimana hal ini diatur? Bagaimana mereka bisa secara bersamaan muncul dari tanah seperti itu? Bagaimana mungkin mereka dapat begitu banyak sehingga tidak dapat dihitung? Kemunculan orang-orang ini mengkonfirmasi bahwa Buddha Dharma telah lama berada di dunia. Berapa lama beliau mengajar mereka? Bagaimana cara beliau membimbing mereka di masa lalu? Dalam aspek jejak, beliau mengajarkan banyak tentang sebab dan kondisi. Selain mengajar dan mengubah makhluk hidup yang telah beliau bina sekian lama, karena hal ini membutuhkan waktu yang begitu lama. Bagaimana bisa setelah mencapai kebudaan, tidak lama sebelum itu,
beliau dapat mengundang begitu banyak orang untuk datang untuk dapat dilihat setiap orang. Mereka semua adalah bodhisatwa yang unggul dan tidak mundur. Apa sebab dan kondisi di balik transformasi mereka? Bagaimana beliau membimbing mereka untuk membangkitkan tekad? Dalam waktu yang lama, Buddha dapat mengajar dan membimbing mereka, memungkinkan mereka membangkitkan tekad dan berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Mengajar, membimbing, dan memberi petunjuk memungkinkan mereka membangkitkan tekad pembinaan diri. Sekarang semuanya telah berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Jadi, mengajar, membimbing, dan memberi petunjuk memungkinkan mereka membangkitkan tekad pembinaan diri. Sekarang semuanya telah berdiam pada tingkat ketidakmunduran ini. Orang-orang ini berada di posisi tidak bisa mundur. Mereka tidak akan pernah tercemar oleh lingkungan. Tidak akan. Mereka semua pasti berkumpul dan tidak tercemar oleh keramaian. Niat mereka benar-benar sangat teguh, muncul dari bumi. Oleh karena itu, waktu ini sangat panjang dan terakumulasi dalam waktu yang panjang untuk menyelamatkan orang. Waktu ini sangat panjang dan terakumulasi atau yang dapat dilihat orang di momen saat ini adalah waktu yang begitu pendek, yang tidak terlihat. Adalah apa yang Buddha katakan sangat panjang, sangat panjang. Pelatihan dan penyelamatan yang tiada akhir. Ini adalah anak saya yang saya selamatkan. Sang Buddha dapat berkata demikian, namun kenyataannya di kehidupan ini waktunya tidak lama, hanya kurang lebih 40 tahun. Bagaimana beliau bisa mengakumulasi sebegitu banyak? Ini sangat sulit untuk dipercaya. Muncul dari bumi menunjukkan kalau periode waktunya adalah sulit dipercayai. Dikatakan demikian karena mereka sekalian telah mendengarnya dari Buddha dan mempercayai Buddha, makanya percaya pada apa yang dikatakan oleh Buddha dan tidak menaruh keraguan pada hal ini. Hanya saja, kalau dalam waktu sesingkat ini dapat mengajar dan membimbing para bodhisatwa yang tak terhingga dan memungkinkan mereka berdiam pada tingkat ketidakmunduran, sungguh tidak mudah untuk dipercayai. Berharap Buddha dapat memberi kepenjelasan demi orang-orang pada masa mendatang, mencegah agar tidak timbul keraguan, memfitnah, dan menciptakan dosa kesalahan. Di sini mengungkapkan yang terkini untuk menunjukkan yang terdahulu telah pun berakhir. Dikatakan demikian karena mereka sekalian telah mendengarnya dari Buddha dan mempercayai Buddha, makanya percaya pada apa yang dikatakan oleh Buddha. Karena kita semua terus mendengar Dharma Sang Buddha, oleh karena itu meskipun Bodhisatwa Maitreya mengutarakan, meskipun kami berharap Buddha tidak sepenuhnya jelas dan mengerti, tetapi kami sangat yakin dengan seluruh Dharma yang Buddha babarkan adalah sebuah kebenaran dan bebas dari dusta. Juga merupakan sebuah kebenaran yang nyata, sehingga kami tidak ragu. Akan tetapi hal ini sangat menonjol di depan mata. Pada kehidupan ini, orang mengetahui Buddha meninggalkan istana untuk membina diri. Sejak mencapai kebudaan hingga sekarang, kurun waktunya belumlah lama. Bagaimana mungkin dapat membimbing? Seperti ini, demikianlah yang dapat kita lihat. Sehingga memungkinkan sekelompok bodhisatwa yang banyak jumlahnya ini, memungkinkan mereka berdiam pada tingkat ketidakmunduran sungguh tidak mudah untuk dipercaya. Bodhisatwa Maitreya ingin memberitahukan kepada semua orang, karena demikian semua orang percaya pada Buddha. Namun prinsip kebenaran ini agak sulit untuk dipadukan, maka semua orang tidak mudah percaya, tidak mencurigai Sang Buddha. Namun Dharma ini tidaklah mudah untuk dipercayai, sehingga berharap Buddha dapat memberi penjelasan demi orang-orang pada masa mendatang. Bukan hanya demi orang di masa sekarang, orang di masa depan, supaya
orang di masa depan bisa memahami, mencegah agar tidak timbul keraguan, memfitnah, dan menciptakan dosa kesalahan. Jangan biarkan orang di belakang. Jika ketemu orang yang sengaja datang memfitnah dan menganiayai mereka, terpengaruh oleh mereka, sengaja datang untuk merusak, jika batin kita tidak kokoh, maka akan mudah terpengaruh. Jadi kita harus membantu pria baik ini. Di bab sutra sebelumnya, tentang membantu masa depan pria dan wanita baik, sehingga mereka akan dapat memiliki kepercayaan dan pemahaman yang lebih jelas saat bertemu dengan orang yang datang untuk merusak dan mencelakai mereka. Mereka bisa mengerti dan paham bagaimana cara untuk menghadapinya. Inilah yang dimaksud oleh Bodhisattva Maitreya, sehingga tidak perlu timbul keraguan, membuat orang yang melakukan kebajikan dan perbuatan baik mendengar orang menfitnah lalu terpengaruh. Orang seperti ini berbahaya dan jahat. Diri sendiri tidak melakukan kebajikan, masih merusak dharma bajik orang. Hal seperti ini sangat banyak, sehingga kita juga harus bersungguh hati. Setiap hal harus dipahami, harus dimengerti. Memahami sebenarnya kita melakukan apa, kita harus jelas, sehingga tidak perlu ada keraguan. Difitnah orang mendatangkan karma dosa, berpengaruh pada diri sendiri dan berhenti. Ini yang Bodhisattva Maitreya mewakili para makhluk menunjukkan keraguan ini dan bertanya kepada Buddha. Tidak lain adalah untuk membuat kita semua bisa lebih jelas dan lebih paham. Tidak salah, kita harus jelas, kita harus paham. Setiap dharma harus dipahami. Semua hal harus paham dan dimengerti. Paham akan masalah, kita juga harus paham prinsip kebenaran. Sehingga masalah masih ingat merubah kesadaran kelima menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Merubah kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Merubah kesadaran ketujuh menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Merubah kesadaran kedelapan menjadi benar. Kebijaksanaan agung, cermin sempurna, sangat penting. Ketika gunung mencerminkan menjadi gunung, air menjadi air, gunung air tidak merubah cermin ini. Murni, kekotoran tidak merintangi cermin ini. Batin kita dapat selalu leluasa, hening bagaikan alam semesta, tidak tercemari oleh energi keruh. Tetapi kamu tidak tercemari. Kamu harus jelas. Bila kamu tidak jelas, cermin ini telah kabur. Mendengar orang mengatakan angin ketidaktahuan yang sepoi-sepoi begitu berhembus, rintangan kerisauan kita, begitu rintangan kerisauan kita muncul, jalan ini tidak tembus. Dharma kebajikan tidak dapat maju ke depan. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.